Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konteks Pembangunan Ekonomi di Era Globalisasi. Kami beranggotakan 5 orang, di mana terdiri dari Jumarlia, Yusliana Mentaruk, Muhammad Indra Kurniawan, Ramla, dan Ferdiansyah. Pada bagian pertama atau bagian awal akan dijelaskan oleh Saudari Jumarlia. Baik, selanjutnya yaitu pengertian. Pancasila merupakan landasan yang mendasari segala kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional. Ekonomi negara haruslah berlandaskan pada sila-sila dalam Pancasila, dan Pancasila memiliki peran sebagai dasar dari berlangsungnya kegiatan ekonomi, sehingga perekonomian pun berjalan sesuai jati diri bangsa dan tidak terpengaruh pada globalisasi yang bisa merugikan perekonomian negara. Selanjutnya yaitu implementasi sistem ekonomi Pancasila dalam bisnis. Implementasi pertama, pengelolaan sistem keuangan yang baik akan menghindarkan potensi terjadinya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, memberikan gaji dan fasilitas karyawan sesuai dengan tingkat kinerja, tanggung jawab, dan resiko yang diberikan pada perusahaan. Pada bagian implementasi ini merupakan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu menghasilkan produk usaha terbaik, tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan wujud dari sila ketiga. Selanjutnya yaitu dengan adanya kebersamaan dan musyawarah dalam perusahaan untuk memutuskan segala masalah menyangkut usaha adalah wujud dari sila keempat. Yang diutamakan pada implementasi ini yaitu adanya permusyawaratan. Dan yang terakhir, adanya proses distribusi yang baik dan produk yang bisa dimanfaatkan banyak pihak, sehingga timbul pemerataan pemasaran terhadap produk hasil usaha. Ini merupakan implementasi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya globalisasi sebagai proses peleburan nilai Pancasila. Dari sudut pandang ekonomi, pengertian paling mendasar dari proses globalisasi adalah perluasan dan pendalaman integrasi pasar, barang, jasa, dan keuangan antar negara di dunia. Pada dasarnya yang terjadi adalah peningkatan spesialisasi atau pembagian kerja proses produksi antar negara berdasarkan keunggulan komparatinya. Dengan peningkatan spesialisasi tersebut, secara teoris, semua bangsa akan diuntungkan karena ketersediaan barang dan jasa makin meningkat dengan harga yang lebih terjangkau. Namun proses globalisasi tidak hanya berdampak positif, tetapi juga dapat berdampak merugikan. Salah satu contohnya adalah gejolak moneter yang melanda negara kita dan beberapa negara tetangga yang telah melemahkan perekonomian kita dan negara-negara di kawasan ini. Globalisasi tidak hanya berkenaan dengan mekanisme hubungan ekonomi antar bangsa, tetapi secara lebih mendasar merupakan proses universalisasi nilai-nilai gagasan bergerak bebas. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa banyak hal yang telah menjadi keyakinan selama ini akan dipertanyakan dan diuji keabsahannya atau relevansinya. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk mendukung ekonomi Pancasila. Yang pertama, masyarakat sebagai konsumen mengutamakan penggunaan produk hasil bangsanya sendiri. Kedua, konsumen Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai kepatutan menurut agama dan budaya masyarakat. Yang terakhir, konsumen Indonesia harus memperhatikan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Kesimpulan dari materi kami
yaitu dalam konteks pembangunan ekonomi di era globalisasi yang sangat dinamis ini, peranan pemerintah suatu negara menjadi semakin terbatas. Hal ini terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh gencarnya proses liberalis dan kapitalisme, tetapi juga ahli kenyataan bahwa aspek kehidupan masyarakat modern menjadi semakin kompleks. Negara semakin kurang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh negaranya karena disebabkan kurangnya pemahaman Pancasila dalam kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan pada video yang kami buat. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.